Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Siti Fitrianuddin dengan NIM 240108502006, mahasiswa Prodi Biologi Sains, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Tapi sebelum itu, mari kita kemukakan apa sih itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Dan jika digabungkan, Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada 28 Mei 1945. Kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Pancasila adalah acuan atau pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat dijadikan acuan sebagai pada bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pancasila juga merupakan simbol-simbol negara seperti lambang Garuda Indonesia dan bendera merah putih. Setelah mengetahui apa itu Pancasila, mari kita kemukakan apa sih itu Pancasila sebagai genetivus subjektivus dan genetivus objektivus. Istilah Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus dapat ditelusuri dari pendapat Dardi Darmodiharjo yang menyatakan bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai genetivus subjektivus maupun genetivus objektivus. Menurutnya, dengan menempatkan Pancasila sebagai suatu subjek untuk memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang menyangkut hubungan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dengan kata lain, sebagai genetivus subjektivus, artinya mengonsepsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila dalam arti praktis dipandang sebagai produk dan pandangan hidup. Di sisi lain, sebagai genetivus objektivus, artinya Pancasila memiliki kedudukan sebagai objek yang dapat dikaji secara ilmiah melalui kerangka pikir teoritis Barat. Menurut Kentel Wibisono, filsafat Pancasila dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Sebagai genetivus objektivus, artinya Pancasila dijadikan objek material dalam telaah filsafati. Pancasila dapat dikaji dalam berbagai bidang aliran-aliran filsafat lain. Aliran itu dapat berupa filsafat pragmatisme, eksistensialisme, dan fenomenologis. Nah, Pancasila ini akan mendapatkan beragam pendapat karena menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Kemudian, sebagai genetivus subjektivus, Pancasila dijadikan subjek untuk menguji dan menganalisis berbagai aliran-aliran filsafat tertentu. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai pisau analisis pokok pangkal dan sudut pandang untuk mencari jawaban atas masalah-masalah fundamental. Masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan diri sendiri. Metode ini dapat dikemukakan dari apa yang dilakukan oleh Nato Nagoro dalam menelaah
hukum berdasarkan perspektif Pancasila dan apa yang dipemikiran oleh Mugiarto dalam menelaah ekonomi di Indonesia menggunakan perspektif Pancasila dan pemikiran Nur Syam dalam menelaah pendidikan di Indonesia. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0805 50 bukan 05 02 berasal dari dua. Pancasila berasal dari atau sila dan sila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada Mei 1945. Ulangi dulu satu kan subjeknya ulangi. Dalam filsafat, sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila dipandang memiliki Kenapa? kaji melalui kerangka pikir teoritis. Nah, aku lupa ya. Akal dan sudut pandang, aku lupa ya. Istilah Pancasila sebagai Pancasila dijadikan untuk menguji dan menganalisis dalam menelaah lupa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.